Hai guys, kembali lagi di Kita Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Saya Lanti Wirano. Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Kali ini kita akan bahas tentang malam penuh kasih dan khianat. Ya, ini berkaitan dengan Paskah. Karena ini sudah masuk ya, mulai Paskah-Paskahnya nih. Dan kita akan bahas dari Markus 14 ayat 22 sampai 24 ya. Jadi sebentar kita akan diskusi sama-sama. Tapi sebelum itu mari kita bumper dulu. Oke, Kak Yola dan teman-teman, saya ada pertanyaan. Ya. Nah, yang pertama tuh pertanyaannya tuh, kakak punya makanan favorit, ada kah tidak? Terus biasanya kakak suka makan di mana? Oke, aduh bagus sekali, memang lagi lapar-laparnya ini. Saya suka makan, makanan favorit itu tahu kecap. Di Sentani, di salah satu kafe terfavorit saya itu kafenya Kakak Dona ya. Lalu kalau minuman nih, saya paling suka sekali minum coklat es coklat nih. Ada di samping depan nih. Okay. Itu di Magic Coffee. Wow, ada kopinya kah tidak? Ada, itu yang satunya itu untuk Putri itu kopi. Mungkin bisa langsung diminum kali ya. Iya. Ya, jadi tuh bisa tahu dia punya rasa dan khasnya. Aduh, lembut sekali. Coklatnya itu soft sekali dan masuk langsung ke hati. Memang dia magic sekali ya, buat suasana tuh langsung bagaimana begitu. Jadi ini ada di salah satu kafe di Sentani, Putri. Itu di depan Boro. Jadi teman-teman yang di Sentani kalau jalan-jalan, lihatlah di depan Boro, itu pas di bawah pohon mangga yang besar. Ada salah satu kafe namanya Coffee Magic. Ada Instagramnya juga, apa ya? Kakak apa nama Instagramnya? Ori Magic Cafe. Wow, ya. Enak sekali sih hidup kopi. Enak sekali dan juga terjangkau ya harganya, dan rasanya juga sangat enak sekali. Jadi cocok untuk semua anak-anak muda dan siapa saja yang mau nyantai di situ sampai malam pun gas saja ya. Karena nyaman sekali tempatnya. Ya itu sih kalau saya suka sekali nongki di situ. Bahwa saya punya student, saya punya teman-teman untuk kita sharing-sharing di situ sambil minum kopi dan coklat pastinya ya. Dan juga saya menikmati waktu saya makan, saya suka juga kalau dengan orang-orang yang tepat sih. Karena kalau dengan orang-orang yang tepat itu bisa sambil sharing toh. Sambil mengungkapkan apa yang ada keresahan dalam hati ini begitu. Dengan orang yang tepat, jadi itu mendukung. Selain makanannya enak, ini juga enak, tempatnya juga nyaman. Jadi semua tuh komplit ya. Ada apa sih dong bilang? Suasana. Iya, suasana vibes-nya itu dapet lah begitu. Jadi saya lihat semuanya itu makanan, tempat, dan orang-orang yang datang dengan saya juga. Oke, terima kasih. Oke Putri, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kau punya perasaan waktu kau diundang oleh Yesus untuk makan atau ikut perjamuan makan terakhir kali sama-sama dengan dia? Bagaimana ya? Kalau saya posisikan saya diri sebagai orang Yahudi saja saat itu ya. Bukan dia punya murid-murid nih. Yang satu komsel dengan Yesus. Saya mungkin akan rasa senang. Karena dia populer ya saat itu. Dia buat banyak mujizat. Dan dia punya karakter yang beda sekali dengan banyak orang yang saya temui begitu. Dan mungkin kan saat itu orang-orang Yahudi dong ada tunggu Mesias toh. Jadi kayak sebenarnya Yesus itu menjadi sesuatu yang wow bagi dorang. Sehingga dong lihat sesuatu yang dia buat, mujizat-mujizat yang dia buat, atau dia punya perkataan itu seperti menunjukkan bahwa dia beda dari yang lain. Seperti Mesias lah begitu toh. Jadi mungkin saya yang dapat undang, saya akan kayak, mungkin saya senang tapi saya juga gugup. Karena aduh Tuhan, nanti di perjamuan makan malam nih bagaimana? Saya nih terlayak sekali gitu toh kakak, kayak aduh dia tuh terlalu wow untuk saya yang bukan apa-apa begini. Jadi pasti itu yang saya punya pikiran, senang tapi gugup juga seperti itu kayak karena diundang toh. Jadi dan pasti juga tetangga-tetangga rame Yahudi-Yahudi lain dong begitu. Setelah orang bilang, Putri dapat undang. Iya. Tidak sombong, cuma maksudnya pasti senang kakak begitu. Oke.
yang tanya kakak. Oke, saya akan tanya kakak dan teman-teman juga bisa pikir tentang pertanyaan ini. Di ayat 18-21 itu bagaimana kata Yesus tentang orang yang akan mengkhianati dia, Kak. Terus bagaimana murid-murid respon tentang hal itu, Kak? Wow, ini pertanyaan yang deep sekali. Saya harus baca ayatnya ya. Ya. Di situ firman Tuhan dia bilang begini guys. Di ayat 18, Yohanes 13. Yohanes 13, tapi Markus 14. Yes, Markus 14. Ayat 18 di situ sampai ayat 21 firman Tuhan dia bilang begini. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Ini suasana nih lagi seneng-senengnya ya, karena baku kumpul toh, kumpul sama-sama. Biasa kalau kita nongkirin teman-teman toh, fun, cerita-cerita gitu. Terus tiba-tiba nih Yesus dia bilang, orang-orang yang duduk dan saya ini, nanti ada satu orang nih yang dia serahkan sana. Kalau dalam terjemahan Bimka, dia serahkan saya ini di situ dia bilang mengkhianati. Nanti akan ada orang yang mengkhianati saya. Kalau di terjemahan Melayu Papua, firman Tuhan bilang akan ada yang jual sa. Ini ada serius-seriusnya, fun-fun dan senang-senang. Terus si ketua, si Yesus ini bilang nanti akan ada yang jual sa. Suasana kan jadi berubah toh. Iya, pasti jadi berubah. Dan responnya murid-murid Yesus saat itu dong dengar dan dong sedih. Sedih sekali gitu. Dan akhirnya semua baku-baku tanya, maksudnya ini apa begitu? Menarik di ayat 20-21 firman Tuhan bilang begini. Di terjemahan Bimka, Yesus menjawab, dia salah seorang dari kalian yang 12 ini yang makan sepiring dengan aku. Memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis dalam Alkitab, tetapi alangkah celakanya orang yang mengkhianati anak manusia itu. Lebih baik untuk orang itu kalau ia tidak pernah dilahirkan sama sekali. Kau bayangkan Putri, lebih baik kau tidak usah lahir sudah di dunia ini daripada kau jual sa atau kau hianati sa. Itu sangat keras sekali untuk orang yang biasanya kalau orang lagi marah atau ibu, kok terus lahir sudah. Biasa kalau mama-mama kan garas gede pu anak toh, sakit hati sekali tuh. Bilang, aduh anak, mending kok terada di sini sudah begitu toh. Dan itu yang Yesus bilang ke orang yang dia tahu akan mengkhianati dia, ya. Dia bilang secara tegas dan terus terang, tidak sembunyi-sembunyi. Dia langsung bilang nih gitu. Terada emosi juga. Iya, tapi santai. Kayak santai, tegas. Lagi pecah-pecahkan roti ini, nanti akan ada orang yang mengkhianati saya di ruangan ini. Gitu. Atau ini kan kita nggak ada dalam ruangan ini, kita bilang, kan Putri kau tahu kakak dong di belakang nih, dong akan hianati saya, salah satu orang. Gitu. Contoh begitu toh. Pasti kaget sekali sih kak. Siapakah dorang iya itu? Kan? Iya, saya tahu. Kok pasti ada saya. Iya, saya tahu. Lihat dia pemuka ini. Oke. Gitu loh. Dan menariknya lagi tentang respon atau tanggapan murid-muridnya terhadap berita itu. Dong aku tanya tuh, Isa apakah? Jisa apakah? Ini siapa nih kayak gitu? Siapa yang mengkhianati Yesus begitu? Dan kalau saya misalkan saya ada di posisi murid-murid Yesus saat itu, pasti saya akan berpikir kayak, sungguh ini siapa yang mau kasih mati saya guru nih gitu. Iya pastilah. Siapa yang mau hianati dan siapa mau jual saya punya guru nih. Macam gitu. Kayak kenapa tega sekali. Tega sekali. Tapi di sisi lain saya juga akan berpikir seperti, kisah kah? Jangan-jangan saya lagi yang menjual dia begitu. Iya. Karena saya betul-betul tidak mengerti tidak mengerti kejadian atau perkataan Yesus yang dia bilang saat itu, ya. Penuh bertanya-tanya lah. Bertanya-tanya. Jadi orang yang mengkhianati dia, kata Yesus, lebih baik kok tidak usah lahir. Itu kejam, tegas dan menusuk sampai ke tulang-tulang sih sebenarnya. Kalau saya yang misalkan dalam kelompok itu salah satu jadi murid itu yang akan menjual Yesus saat itu dan saya dengar itu, ya sih saya ketahuan nih.
ketahuan mau jual Yesus. Pasti akan bagaimana ya, sama jantung begini kape gitu. Tapi ternyata tidak begitu toh. Tenang saja begitu. Itu sih yang terjadi saat itu, respon Yesus dan juga respon murid-murid yang ada. Saya setuju dengan kakak. Kalau tong ingat lagi di ayat 12 tentang apa, waktu Yesus dia minta murid-murid dong cari tempat. Maksudnya murid-murid dan Yesus ini kan sudah 3,5 tahun jalan dan pace satu ini baru. Tiap hal yang dia bilang itu pasti dong kaget. Betul. Baru dia bilang barang itu yang tadi Kakak Yola bilang nih. Aduh, tidak tahu itu perasaan bagaimana, Nano juga kurang apa. Iya, betul sekali. Dan ini kan dalam perjamuan ya, perjamuan bersama murid-murid gitu. Dan perjamuan ini memiliki arti yang cukup wow sekali gitu. Dan ya di situ mereka makan bersama-sama, menikmati perjamuan itu bersama-sama gitu kan. Tetapi Yesus malah bilang begitu, jadi kayak suasana langsung berubah begitu, sedih dari senang langsung sedih. Patra diam tuh. Oke, baik Putri, pertanyaan selanjutnya. Apa arti yang sangat baru yang Yesus kasih untuk murid-muridnya tentang roti Paskah di ayat 22? Aduh, terlalu deep kakak. Kayaknya sebelum saya jawab saya harus minum kopi dulu. Silakan, monggo. Ya, jadi ini ada Magic Coffee kakak. Saya minum ya. Minum. Okay. Mari. Sungguh ini pertanyaan berat jadi. Oh ya, selain kopi ada juga coklat. Andalan iya, sih. jadi bukan cuma kopi saja Putri. Coklat juga tersedia di Magic Coffee pastinya. Coba kakak rasa, enak tidak? Enak kok. Oke. Enak sekali. Teman-teman kayaknya harus beli Magic Coffee toh. Harus nih, semua di belakang pada minum. Oke lah kalau begitu. Sudah siap. Sudah siap, oke. Betul. Oke, baik. Saya siap sekarang. Jadi arti baru dari apa tadi kakak? Maaf. Roti Paskah. Itu adalah pelepasan Kayola dan teman-teman. Jadi Yesus itu artinya tuh Yesus datang untuk melepaskan tong dari tong punya perbudakan dosa. Begitu kak. Nah karena perjamuan Paskah itu tadinya mengingatkan kembali bagaimana Allah dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir toh. Jadi tapi ketika Yesus di malam itu dia memberikan simbol atau lambang yang baru. Kalau bukan lagi roti seperti yang kita tahu, tetapi di sini lebih karena dia yang sebagai roti, dia yang sebagai melepaskan kita dari tong punya dosa begitu. Terus perayaan perjamuan Paskah itu biasanya ada 1 minggu setiap tahun toh kak. Kita buat itu. Terus dimulai dengan pesta roti tidak beragi. Nah kalau kita bisa lihat di Keluaran pasal 12 ayat 34 itu karena Israel harus keluar dari Mesir dengan cepat dan roti beragi perlu waktu untuk masak. Gitu. Itu kenapa harus roti tidak beragi? Betul, roti tidak beragi. Karena kalau roti tidak beragi artinya dia masih murni begitu kakak. Tapi kalau roti beragi berarti membutuhkan ada campuran di dalam. Ya, ada campuran di dalam. Begitu Kayola. Nah, terus roti ini ada hubungannya dengan domba. Begitu. Roti tadi kan lambangnya pelepasan toh. Dan domba itu lambangnya artinya selamat. Nah, di sini Yesus sendiri yang melambangkan sebagai roti dan domba itu sudah. Kalau selama ini bangsa Israel dong di perjanjian lama macam dong buat dosa, dong harus kasih persembahan domba yang betul-betul tidak bercacat celah. Setiap kali dong buat dosa dong harus potong domba, harus potong terus begitu. Tetapi di malam itu Yesus menyatakan bahwa dirinya saja itu cukup untuk menjadi roti dan domba yang melepaskan dan juga menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan dari dampaknya dosa itu. Kayola gitu sih Kayola jawabannya. Saya menambahkan sedikit ya Put. Jadi memang waktu Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya itu semua penuh arti ya. Sangat penuh arti sekali. Dan kita semua sebagai orang-orang percaya juga memaknai hal itu ya. Makanya kenapa kita selalu memperingati lah hal itu dengan perjamuan kudus di setiap gereja gitu.
Dan memang di ayat 12 itu hari pertama di hari raya ya, dan itu ada di hari Kamis pagi gitu. Dan mereka mempersiapkan semuanya. Persiapannya apa yang tadi Putri sudah bilang, ada roti dan domba. Tapi ada menarik di sini, selain roti dan domba ada 4 persiapan lainnya. Yang pertama itu ada piring berisi air garam. Lalu ada kumpulan daun-daun yang pahit, lalu ada campuran buah-buah yang merah yang dihancurkan, dan juga 4 cangkir berisi anggur. Dan ini tradisi yang selalu orang-orang Israel buat hal itu. Jadi ini mengingatkan bagaimana janji Tuhan ya kepada mereka gitu. Jadi setiap mereka buat itu ada 4 persiapan itu, supaya dong selalu ingat nih, selalu ingat apa yang Tuhan buat dalam dong punya hidup. Dan kita juga sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kenapa kita selalu ada perjamuan kayak gitu, itu untuk mengingatkan bagaimana pengorbanan Yesus begitu toh di kayu salib. Jadi perjamuan ini melambangkan bagaimana seluruh tujuan hidup Yesus, dia datang ke dunia ini untuk kita, untuk kita gitu. Jadi ingat 2 unsur ini, roti dan domba ini betul-betul sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang sangat penting dan kita harus memaknai dalam kehidupan kita. Yang artinya Yesus adalah roti dan domba yang paling sempurna. Begitu. Oke, kawan-kawan dan Kayola, saya mau tanya, menurut kakak dan teman-teman, apa arti baru dari cawan Paskah yang Yesus kasih ke murid-murid malam itu? Oke, itu di ayat 23 sama 24 ya. Saya akan baca untuk teman-teman semua. Wait. Kan bisa sambil cek juga di kamu ya Bible. Di ayat 23 dan 24 situ firman dia bilang, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dari terjemahan Melayu Papua, firman Tuhan bilang, habis itu dia ambil gelas anggur, doa syukur ke Allah, terus kasih ke dorang, baru dong semua minum dari gelas anggur itu. Terus dia bilang ke dorang, ini sapu darah yang bikin sah, Allah pu janji yang tak tumpah untuk banyak orang. Ini keren sekali Put, karena saya coba untuk kayak agak logik ya, logik. Kenapa dia bisa menyambungkan anggur dan darah ya kayak gitu, kayak kalau ada saat itu juga pasti kayak ini apa, kayak tadi makanan kayak roti, ini roti inilah tubuhku tuh, tiba-tiba domba. Iya begitu sih kayak. Jadi memang hal-hal kayak gini tuh sebagai anak-anak muda yang di dalam Tuhan harus cari gitu kan, cari kebenaran itu maksudnya apa, bagaimana gitu. Dan memang untuk cawan itu sendiri berbicara tentang perjanjian atau ikatan ya, hubungan antara 2 orang, dan hal ini bukan berbicara antara manusia dan manusia, tetapi bagaimana Allah dengan manusia itu sendiri gitu. Jadi ini keren sekali karena ini perjanjian yang baru. Dia menyatakan bahwa ini Yesus adalah domba itu ya. Karena begini kan, kalau di PL tuh kan perjanjian lama. Iya, di perjanjian lama harus domba yang tidak bercacat, yang betul-betul itu bersilah gitu kan, untuk mempersembahkan itu ya, korban syukur gitu, korban bakaran gitu. Dan setiap orang buat dosa harus ada sesuatu yang dipersembahkan, yaitu domba itu kan, domba yang tidak bercacat celah gitu. Dan adanya Yesus membuat sesuatu yang keren sekali, luar biasa sekali, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Bayangkan kalau sekarang ini kita masih pakai domba itu, ya habislah domba, habis juga uang, beli domba terus, toh gitu. Tapi adanya Yesus, kita tidak perlu beli domba lagi, tapi karena Dia yang menyatakannya, saya ini adalah domba itu. Itulah maksud Dia di pengorbanannya di kayu salib toh. Jadi Dia pertama dan terakhir kali untuk selama-lamanya apa yang Dia buat gitu. Jadi ini perjanjian baru.
Jadi dan menarik setiap waktu mereka melakukan perjanjian, ikatan perjanjian, mereka mengakhirinya dengan makan bersama. Mereka akhiri dengan makan bersama. Jadi itu tadi apa yang Yesus buat itu bukan tentang manusia dan manusia, tetapi bagaimana tentang Allah dengan manusia itu sendiri gitu. Jadi perjanjian ini maksudnya roti dan anggur dijadikan sarana untuk menunjukkan bagaimana Yesus akan dibunuh ya. Ini kan transisinya ya, transisi bagaimana nanti dia akan dibunuh dan darahnya akan dicurahkan sebagai korban pengampunan dosa gitu. Dia yang menderita, kita yang terima keselamatan ya. Harusnya kan saya yang ada di situ. Betul. Harusnya kan saya tuh yang menderita, tapi dia mau Yesus mau ambil bagian saya untuk menderita. Jadi itu sesuatu yang perlu dimaknai sekali tentang cawan anggur atau darahnya itu. Makanya anak-anak muda atau siapa saja waktu perjamuan ya, makan roti dan minum cawan anggur itu bukan hal yang sepele atau hal yang sembarangan atau hal yang kayak cuman kewajiban saja atau ya ini biasa awal bulan harus perjamuan, tetapi kok harus memaknai arti dari minum anggur itu tuh darahnya loh. Walaupun memang itu sebenarnya simbol saja kan anggur, tapi makna yang sesungguhnya adalah darahnya. Roti juga adalah tubuhnya gitu, memaknai itu. Jadi waktu mencoba untuk makan roti itu dan minum anggur itu, tuh saya betul-betul Tuhan, ini kok di kayu salib ini untuk saya. Jadi saya memaknai ini sebagai penebusan bagi saya. Saya yang sakit besok sudah disembuhkan Yesus 2000 tahun lalu begitu loh. Haleluya. Jadi begitu. Terima kasih. Oke Putri, kita lanjut lagi. Iya. Menurutku ya, ini menurutku. Apakah murid-muridnya waktu itu, waktu dong sama-sama dengan Yesus, apakah dong mengerti yang Yesus bicara? Dan kira-kira dong mengerti itu berapa persen ya? 70 kah? 50 kah? Atau 10%? Kalau menurut saya, ketika melihat di ayat-ayat ini, mungkin dong punya kesadaran tentang hal itu tuh 10%, Kakak. Mereka menanggapi, tetapi menanggapinya itu hanya sesuai konteks yang Yesus ada bilang ke dorang. Dong tidak bisa lihat seluruhnya, hanya sepengertiannya dorang aja lah, begitu Kak. Karena pas Yesus bilang ada yang akan mengkhianati dorang macam kayak kayak pasti sedih, terus macam kayak itu bukan saya ya, kayak begitu. Itu saya atau bukan, kayak gitu toh Kakak. Jadi mungkin 10% karena mereka tidak mengerti semuanya. Karena lagi kalau Kakak ingat tadi saya bilang sepanjang dong jalani 3,5 tahun dengan Yesus itu kan banyak hal yang tergenapi di perjanjian lama dengan Yesus punya keberadaan pas di bumi toh. Jadi seolah-olah setiap hal yang dia katakan atau lakukan itu kayak bikin dong terkaget-kaget begitu. Selalu kayak terheran-heran lah begitu. Jadi mungkin 10% untuk dong mengerti itu, tapi mungkin ada pace satu yang namanya Yudas Iskariot di situ. Mungkin dia mengerti agak sedikit lebih lagi apa. Cuma dia pun pengertian lagi cuma sekedar kayak dia tahu kalau setelah dong perjamuan makan itu akan terjadi sesuatu. Karena Pace tuh jadi apa tuh Kak namanya, imposter duluan di dalam situ. Maksudnya tuh dia yang jual Yesus gitu tapi dia diam sih, mungkin dia mengerti tentang hal itu, tetapi di situ kan dia tenang-tenang saja toh. Yang dia tahu ini yang saya pikir dan saya dengar kemarin di gereja, mungkin dia pikir begini, guru nih, rabi nih kan biasa selalu super power, selalu bisa. Jadi bisa lah. Bisa mujizat dan lain sebagainya. Jadi kalau jual gitu, gampang. Pasti Pace tinggal bikin mujizat, barang aman. Ini sudah sepura aja, kayak gitu toh. Tapi ternyata kan tidak seperti itu, begitu Kak. Dan kalau mau ini tanya tentang, kalau dilihat keseluruhan sampai ayat 12 juga, itu tentang yang waktu Yesus utus dong
pergi ke satu tempat dan di situ kan Don baku kenal dan orang itu toh, itu orang baru toh. Tapi Yesus bilang kamu ke sana saja, karena nanti orang itu kasih tahu tempat mana yang akan tong pakai untuk perjamuan. Kalau saya nggak pas suruh pasti dia bilang, bah betul kah? Gitu. Pasti ya terheran-heran. Jadi 10% sih kayak untuk itu. Padahal sudah bisa dibilang kayak sudah mau akhir dari pelayanan Yesus ya. Tapi tetap saja mengerti begitu. Padahal sudah cukup lama. 3,5 tahun itu waktu yang cukup lama menurut saya ya, bersama-sama dengan orang. Atau waktu kita belajar itu kan kalau kita kuliah 3,5 tahun itu sudah mau semester akhir. Mau akhir persiapan lah. Iya, mau akhir gitu. Dan biasanya di situ kita dituntut untuk ya kok harus mengerti dengan jurusan apa yang kau ambil begitu. Wow, betul juga. Tapi menjadi murid Yesus saat itu ternyata tidak semengerti itu. Tidak semengerti itu. Masih berpikir tentang kerajaan yang pola pikir dia begitu. Seperti yang tadi Putri bilang kan kayak mungkin Yudas pikir waktu susah jual dia kan bisa bangun kerajaan sendiri lagi. Jadi kayak konsep kerajaannya Yudas itu berbeda dengan konsep kerajaannya Allah begitu. Betul Kak. Jadi itu sudah. Tuh ya, jangan-jangan kita juga kadang bisa jadi. Betul kadang sekali. Kita juga bisa 10%. Kakak betul. Karena Pace Petrus dia waktu Petrus tuh yang tanggapi Yesus pas dia bilang apakah akan terjadi sesuatu itu. Saya tidak akan menyangkal kau. Hatra akan sangkal kau ya Tuhan. Terakan. Terus ya begitu sudah toh. Itu macam kayak saya ngatsap diri. Biasa Tuhan bilang begini, kau butuh saat. Tapi Tuhan bilang sakuat, bisa Tuhan. Win lepu. Jadi macam kayak apa ya, itu betul yang kakak bilang tadi. Mengingatkan kepada kita. Dan jantung juga 10% lagi. Iya, dan seperti tema hari ini kan tentang kasih ya. Malam kasih dan hianat. Jangan-jangan kita lebih banyak berkhianat daripada mengasihi. Seperti murid-murid Yesus. Tapi ini memang betul-betul jadi evaluasi pelajaran bagi kita semua gitu. Apakah saya ada di dunia ini lebih mencerminkan kasih Yesus atau lebih berkhianat ke Yesus? Oke. Baik. Oke, Kayola dan teman-teman, saya mau tanya, kenapa sekarang kita makan perjamuan kudus gitu Kak? Terus apakah barang ini penting untuk kakak atau untuk teman-teman? Terus bagaimana kakak dan teman-teman mempersiapkan hati untuk makan perjamuan ini? Pertanyaan yang baik dan bagus sekali untuk kita evaluasi tong punya diri ya. Teman-teman juga di luar sana bisa menjawab ini, merenungkan hal ini. Kenapa saya makan perjamuan kudus? Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti saya harus makan roti dan minum minum cawan itu kan. Karena itu yang Yesus buat. Waktu sudah mau hampir selesai pelayanannya di dunia ini, dia duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan karena sudah terima dia, sudah jadi pengikut Yesus, ya sudah pasti teladan ini saya harus juga ikut. Dan apakah ini penting bagi saya? Penting sekali. Tadi saya sudah mention dari awal kalau maknanya sangat berarti bagi saya. Karena waktu saya makan dan minum ini betul-betul penebusan bagi saya. Betul. Saya orang berdosa, saya butuh dia dan saya diselamatkan. Betul. Oleh karena dia gitu. Jadi mempersiapkan hati juga itu penting sekali ya. Ya biasanya kita bilang sabar ya, saya belum tenang, jadi saya belum mau perjamuan dulu dan sebagainya. Setiap orang kan beda-beda. Iya, betul. Tapi justru saya dalam keadaan yang kayak saya lagi tidak baik-baik saja dan saya butuh dia dan saya tahu roti dan cawan ini saya butuh. Saya butuh dan itu persiapan hati saya. Tuhan, saya lagi ada masalah dan saya lagi tidak baik-baik saja, tetapi saya percaya bahwa roti dan anggur ini simbol sebagai Engkau ini yang akan
menjadi solusi jalan keluar bagi saya dan menyelesaikan segala perkara yang saya hadapi begitu. Benar. Dan memang setiap gereja berbeda sih, berbeda cara mereka untuk perjamuan ya, perjamuan kudus ini gitu. Ada gereja-gereja yang dibatasi usia yang dimana anak kecil belum bisa perjamuan gitu. Harus orang dewasa, dan orang dewasa juga ada beberapa gereja lokal yang kok harus CD juga, tradisi gereja atau peraturan gereja ya. Kok harus di CD dulu baru ikut perjamuan gitu. Tapi ada beberapa gereja lainnya juga yang gak harus CD, kok hanya perlu terima Yesus saja untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Tetapi saya percaya bahwa setiap gereja memaknai perjamuan kudus ini sakral, ya, penting sekali dan bukan untuk dijadikan permainan atau kebiasaan ya. Betul. Dan jangan jadikan ini sebagai hanya tradisi saja, tetapi makna dari perjamuan kudus itu kok harus betul-betul pahami, maknai dan resapi dan mempraktekkan itu. Benar. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu memperingatinya itu bukan hanya kalau kita kan di gereja itu setiap awal bulan gitu kan, setiap awal bulan, dan ada gereja-gereja yang lain yang mungkin setiap hari. Ya, saya mendapati hal itu juga, setiap hari mereka perjamuan, bahkan anak kecil saja sudah perjamuan gitu. Ini bukan tentang setiap hari atau awal bulan, tetapi bagaimana kau memaknai itu saja ya. Betul. Karena setiap gereja kan punya doktrin yang berbeda-beda, tetapi untuk saya sendiri ya itu penting bagi saya. Saya tidak bisa main-main oleh perjamuan itu. Ya. Betul. Menanggapi sedikit kayak dulu saya punya tempat ibadah yang sebelumnya, kami juga memang perjamuan itu setiap hari begitu. Dan untuk masuk ke tahap kok bisa punya perjamuan itu, memang kok memiliki persiapan beberapa bulan untuk hal itu. Yang sama lah dengan CD begitu. Terus dulu sempat ada beberapa orang yang lebih tua di tempat ibadah itu yang bilang ke saya, kalau kau mau perjamuan itu, kau hati harus tenang dulu, kau hati harus kudus dulu gitu. Jadi puji Tuhannya saat itu memang ada dekat-dekat masa prapaskah. Jadi waktu itu saya lihat ada drama Yesus di gereja, dan saya pas lihat hal itu, saya berpikir dia mati untuk saya, dan ini perjamuan artinya melambangkan hal itu toh. Terus saya pikir oke, sepuh hati memang tersiap, tapi saya mau, saya terus mau lewatkan, bukannya memang perjamuan itu untuk membersihkan saya, kayak begitu yang kakak tadi bilang toh, memaknai itu. Jadi apa ya, mungkin ketika melihat perjamuan itu kembali ke kita punya dalam hati, kita lebih memaknai itu lebih lagi seperti kayak saya mau terima perjamuan itu karena tubuh dan darah Kristus akan membersihkan saya dari saya punya kebobrokan ini, begitu Kak. Dibanding kayak apa ya, main-main tentang hal itu, begitu kayak kalau dari saya. Jadi ya, Tuhan Yesus luar biasa. Keren. Oke, akhirnya pertanyaan terakhir ya. Tapi sebelum itu saya minum dulu. Mari. Coklat dari Magic Coffee. Asik. Kopi dari Magic Coffee. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir. Itu kan ada Petrus loh, Put. Petrus dan dia pemurid-murid. Jadi dorang nih, dong salah mengerti tentang kerajaan Allah. Ini memang lucu sekali bagi saya, karena lagi sudah 3,5 tahun tapi tidak mengerti konsep kerajaan Allah yang Yesus maksud gitu. Ya. Jadi apakah yang salah tentang dong punya tanggapan tentang kerajaan Allah ini? Lalu apakah kita sekarang lebih mengerti tentang kerajaan Allah itu? Oke. Baik. Jadi itu ada di ayat 10, 25 dan 29 kakak. Tentang kerajaan Allah dalam pikiran banyak orang. Oke. Jadi di situ walaupun Yesus tahu
penderitaan salib ada di depannya, dia masih berfokus pada depu kerajaan. Depu kematian akan membangun kerajaan Allah di bumi. Itu ada di ayat 25. Mungkin tong balik ke Petrus dan kawan-kawan. Di saat itu mungkin dong pikir kerajaan Allah itu lebih ke arah kerajaan yang duniawi begitu Iya, kata kakak. kan karena ya konteks saat itu kan ada kerajaan Romawi. Betul. Ya toh. Iya. Jadi ya mereka juga pasti pikir kerajaan fisik yang betul. seperti itu. Karena posisi saat itu juga dong masih dapat jajah toh dari Romawi. Dan pastinya dong pikir ada Mesias, Yesus ini bisa nih bela kita. Betul. Mungkin dia bisa datang dengan kuda, dengan seperti apa sih dia bernama, knight, prajurit begitu toh, berpedang yang kayak gagah berani untuk melawan para Romawi supaya kitong bebas begitu toh. Iya, selayaknya kerajaan-kerajaan pada Betul. umumnya. Itu mungkin yang digambarannya Petrus dan kawan-kawan gitu kakak. Makanya itu juga mungkin Yudas dengan santainya dia jual Yesus begitu toh, karena dia pikir bisa guru bisa untuk rabi bisa untuk barang apa jadi melawan dorangnya. Aduh, roti aja bisa jadi salah. Apa? Batu aja bisa jadi roti baru apalagi ini gampang saja. Tapi Yesus bilang tidak begitu kawan. Jadi iya mungkin secara mata dunia adalah kerajaan yang mungkin penuh dengan kekuasaan, dengan kekuasaan manusia, kekuasaan yang memenuhi keinginan manusia. Mungkin itu kerajaan di matanya Petrus dan kawan-kawan. Begitu kak. Ya jadi memang Yudas dia mau paksakan dia punya konsep kerajaannya tuh datang sekarang. Betul. Sudah gitu. Dan Petrus pun dia tidak mau lepas dari keinginan untuk mendapatkan posisi dalam kerajaannya nanti gitu. Iya, betul. Itu yang murid-murid, makanya murid-murid Yesus kan sempat diskusi kayak nanti ini siapa nih yang paling besar dan antara kita semua gitu. Karena kan pasti sudah berpikir nanti kalau di kerajaan saya di posisi bagaimana kayak gitu. Tapi ternyata ya konsep kerajaan yang Yesus maksudkan ini sangat-sangat berbeda sekali dan bukan seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Makanya kerajaannya dalam pikiran banyak orang itu murid-murid Yesus tidak dapat itu. Tidak dapat itu. Dan ya kerajaannya tidak seperti yang murid-murid bayangkan. Betul. Dan kerajaannya bukan kerajaan fisik. Ya. Itu kerajaan yang mulia dan karena kerajaannya lah saya selamat. Betul. Karena darahnya yang kudus itu. Benar. Saya punya bapak rohani, dia selalu bilang ke saya begini, Yola, waktu kau pergi kemana saja, dimanapun itu, kerajaan Allah harus ada di situ. Ciptakan kerajaan Allah di situ. Keberadaanmu harus menciptakan kerajaan Allah. Betul. Dimanapun, entah kau di pasar, kau lagi nongki, di kafe, entah itu kau lagi berdiri dengan orang-orang di jalan, betul, entah kau lagi makan di jalan sama orang-orang, dimanapun itu kerajaan Allah harus munculkan di situ. Yeps. Itu poin penting dan itu sebenarnya sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda harus mengerti konsep kerajaan Allah. Kerajaan Allah yaitu Yesus sendiri. Ciptakan kerajaan Allah, Yesus juga hadir di situ di tengah-tengah kita semua. Betul. Jangan sampai kita lupa kerajaan itu yang penting, bukan kita. Ya, betul sekali. Pas Kakak Yola bilang seperti itu, saya jadi ingat ada ayat dari Matius. Ada di mana nih? Yang tentang hal mengumpulkan harta. Di situ, maaf ya kawan-kawan, saya cari dulu. Ya di sini ada di ayat 21 itu Matius pasal 6 ayat 21 dia bilang karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Saya mau bagi sedikit kemarin waktu saya bawa motor jauh dari rumah saya pikir bagaimana nih seandainya saya kasih tinggal sapu rumah nanti pencuri dong masuk ke dalam masalahnya jauh gitu toh. Tapi saya ingat ayat ini tiba-tiba berbicara. Tuhan bicara ke saya kalau ingat
kok pu hati di mana, itu kok pu harta di situ. Terus Tuhan juga kan bilang, yang saya baru sadar di sini tentang hal mengumpulkan harta dari Matius 6 ini, kalau carilah dulu kerajaan surga, maka yang lainnya akan ditambahkan padamu. Jadi itu maksudnya kok punya harta atau yang kau sangat pikirkan itu harusnya di Tuhan. Di depu akar langsung, depu sumber langsung, the creator langsung, sang pencipta langsung, bukan ciptaannya, begitu. Jadi saya bilang, kalau saya sapu diri langsung ke Yesus, saya tidak perlu khawatir karena Pace yang pegang kontrol atas semuanya. Begitu. Tapi kalau saya taruh itu di sapu harta, itu akan bikin, ya begitu. Dan saya mengerti yang kakak bilang tadi, ketika kau ada di mana, disitulah kerajaan Allah berada. Maksudnya kau usahakan untuk ada kerajaan Allah di situ toh. Saya ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus sebagai pintu kerajaan Allah. Jadi waktu kita masih hidup ini, kita punya akses ke kerajaan Allah. Dan di mana Kak Yola berada, Catherine dan seluruh kru dan teman-teman yang dengar ini semua, dan orang bisa rasa kerendahan hati dan Yesus di situ, berarti disitulah kerajaan Allah ada. Begitu. Sekarang pun kerajaan Allah ada. Betul sekali. Oke, jadi kita bawa kerajaan Allah dong Kak. Iya. Haleluya. Oke Putri dan semuanya, jadi itu kita punya sharing-sharing ya dari beberapa pertanyaan yang kita sudah jawab. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan kasih kesimpulan ya buat teman-teman semua. Jadi apa nih kesimpulan dari Putri untuk teman-teman semua? Oke, kesimpulan dari Sa adalah seperti halnya murid-murid Yesus yang dong duduk ada sukacita, baru tiba-tiba Yesus dia bilang sesuatu yang bikin dong kaget. Seperti halnya juga tong punya kehidupan. Jadi firman Tuhan mengatakan sesuatu yang tong mau dengar, tapi tong perlu dengar. Begitu. Nice. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan sesuatu yang tong mau dengar, tapi tong perlu dengar. Begitu. Jadi pasang telinga saya dan terima hal itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan Yesus. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Kalau dari saya selamat hanya karena darah Yesus. Itu iman saya. Tetaplah beriman walaupun tidak mengerti. Ya, itu saja sih. Simple sih, tapi ya jadi perenungan pribadi untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi itulah kita punya podcast di siang hari ini, di waktu kali ini. Jadi untuk kalian semua yang selalu nonton di mana Putri? Di YouTube, TikTok, Spotify. Itu denger ya. Oh ya. Dengar di Spotify, di Instagram ya. Terima kasih sudah support kita dengan like, komen, dan sudah setia untuk menonton dan pastinya mendoakan kita punya Pondok Podcast ini ya. Jangan lupa untuk share selalu kita punya Pondok Podcast ini di kamu punya teman-teman, orang tua, siapa lagi? Siapa saja yang Tuhan sentuh kampu hati untuk bagi itu, silakan bagiakan. Benar sekali, karena kebenaran yang kau tahu jangan simpan sendiri tapi share ke orang lain juga. Betul. Itu kabar baik, oke? Jadi sampai jumpa lagi di kita punya Pondok Podcast.